Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bray, udah klik video ini. Hari ini kita akan kembali membahas sebuah tragedi yang pernah terjadi di tahun 1984, yaitu tragedi Tanjung Priok. Seperti apa kisahnya? Simak terus video ini sampai selesai. Tragedi Tanjung Priok adalah sebuah tragedi mematikan yang pernah terjadi di tahun 1984 antara aparat bersenjata dengan warga Tanjung Priok. Jadi Bray, sebelum kita bahas kronologinya, mari kita bahas terlebih dahulu apa hal yang melatar belakangi terjadinya peristiwa yang sangat mematikan ini. Pada era masa pemerintahan Presiden Soeharto atau sering disebut dengan Orde Lama, ada sebuah konsep politik yang diberi nama Asas Tunggal Pancasila. Pengertian dasar dari Asas Tunggal Pancasila ini adalah bahwa negara hanya mengizinkan satu ideologi saja dalam bermasyarakat, berorganisasi, dan tentu saja bernegara, yaitu ideologi Pancasila saja. Jadi ternyata Bray, Asas Tunggal Pancasila ini merupakan hasil analisa Presiden Soeharto terhadap kegagalan masa Presiden Soekarno. Karena waktu itu, Presiden Soekarno mengemas 3 ideologi dalam bentuk nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Hingga terjadilah sebuah kekacauan hebat di tahun 1965, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Oleh karena ketakutan itu, Bray, Presiden Soeharto hanya mengizinkan satu ideologi saja dalam bermasyarakat, berbangsa, dan tentu saja bernegara, yaitu ideologi Pancasila saja. Tapi ternyata, Bray, Asas Tunggal Pancasila ini pada prakteknya banyak sekali bergesekan dengan hak-hak dan kebebasan umat beragama yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah umat Islam. Karena Bray, pada saat itu banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang merugikan hak-hak dan kebebasan beragama yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam. Salah satu contohnya, Bray, berangkat dari kebijakan Asas Tunggal Pancasila, maka lahirlah kebijakan pemerintah Orde Baru yang melarang penggunaan jilbab bagi muslim perempuan. Seperti yang kita tahu kan, Bray, bahwa penggunaan jilbab merupakan kewajiban dalam syariat Islam. Tidak hanya merupakan kewajiban, tapi juga merupakan sebuah kebutuhan bagi muslim perempuan yang ingin menjaga auratnya. Nah, sudah jelas, Bray, bahwa kebijakan ini itu banyak mendapat kecaman dan protes dari berbagai elemen masyarakat, tokoh-tokoh besar, dan ulama-ulama. Tidak hanya itu, masyarakat kecil pun juga melakukan protes terhadap kebijakan ini. Nah, salah satu bentuk protes, Bray, terdapat pada sebuah musolah yang bernama Musolah As-Saadah, beralamat di Gang 4 Tanjung Priok. Di musolah ini, Bray, terdapat sebuah pamflet yang berisi ajakan atau himbauan kepada muslim perempuan untuk mengenakan jilbab. Kelihatannya ini merupakan pamflet biasa. Ya, pamflet biasa. Tapi siapa yang menyangka bahwa ternyata pamflet inilah awal mula terjadinya konflik yang sangat mengerikan itu. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi konfliknya. Pada tanggal 7 September 1984, pamflet yang tadi itu diketahui oleh seorang babinsa. Babinsa itu kemudian mendatangi musolah tersebut dan memerintahkan pengurus musolah untuk mencopot pamflet itu dengan alasan pamflet itu tidak sesuai dengan Asas Tunggal Pancasila. Permintaan itu jelas ditolak oleh pihak musolah karena pihak musolah meyakini bahwa menggunakan jilbab merupakan syariat Islam serta merupakan hak dalam kebebasan beragama. Sempat terjadi adu mulut antara pengurus musolah dengan babinsa tersebut. Babinsa itu kemudian meninggalkan musolah, tapi dia juga meninggalkan sebuah pesan. Kalau besok dia datang lagi dan pamflet itu masih ada, maka dia akan mencabut pamflet tersebut dengan tangannya sendiri. Waktu berlanjut, Bray, hingga keesokan harinya, pada tanggal 8 September 1984, babinsa yang kemarin itu datang lagi ke musola.
Tapi kali ini dia tidak sendiri. Dia mengajak serta satu orang temannya. Jadi mereka kali ini berdua, Bray. Mereka memeriksa musolah As-Sa'adah dan melihat bahwa pamflet itu masih terdapat di dalam musolah. Oleh karena itu, karena pamflet tersebut tidak dicopot, mereka pun melakukan pencopotan paksa dengan tangan mereka sendiri. Tapi Bray, cara yang mereka gunakan adalah cara yang sangat mengerikan. Mereka melakukan penyiraman dinding musolah yang mana terdapat pamfletnya itu dengan menggunakan air comberan. Ya, kalian tidak salah dengar. Air comberan yang sering terdapat di parit-parit, warnanya hitam, bau, yang tidak semestinya disiram ke tempat suci umat Islam, yaitu tempat mereka beribadah. Mungkin kita bertanya-tanya, Bray, kalau harus menggunakan air, mengapa menggunakan air comberan? Kan bisa saja menggunakan air bersih. Ya, tapi itulah sebuah keputusan yang diambil oleh kedua babinsa itu. Dan tidak hanya itu, mereka juga masuk ke dalam musolah tanpa melepas sepatu. Mereka memakai sepatu boots masuk ke dalam musolah melewati batas suci. Seperti yang kita ketahui kan, Bray, bahwa kalau kita mau masuk musolah, di mana kalau kita menemui batas suci, kita harus melepaskan alas kaki kita. Tapi tidak dengan kedua babinsa ini. Hal inilah, Bray, yang membuat masyarakat dan pengurus musolah marah kepada kedua babinsa ini dan menganggap bahwa kedua babinsa ini telah melakukan pencemaran terhadap musolah As-Sa'adah. Hingga terjadilah cekcok dan adu mulut antara kedua belah pihak. Masyarakat yang mendengar kejadian ini pun akhirnya berbondong-bondong mendatangi musolah As-Sa'adah ingin melihat kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Cekcok terus berlanjut, Bray. Tapi untungnya ketegangan antara kedua belah pihak dapat mereda karena disepakati antara babinsa dengan pengurus musolah bersepakat untuk melakukan perundingan. Perundingan dilakukan untuk mencari jalan keluar penyelesaian akibat kejadian tersebut. Nah, perundingannya, Bray, itu dilaksanakan di tempat lain yang tidak jauh dari musolah, yaitu Sekretariat Pembangunan Musolah. Nah, masyarakat yang mendengar akan adanya perundingan antara kedua belah pihak, mereka pun berbondong-bondong mendatangi tempat perundingan. Mereka ingin menyaksikan apa hasil dari perundingan tersebut. Tapi sayangnya, Bray, perundingan mencapai titik buntu. Karena kedua babinsa tersebut tidak mau mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan, melakukan pencemaran musola. Mereka tetap berpegang teguh pada prinsip mereka bahwa pamflet itu harus dicopot karena tidak sesuai dengan asas tunggal Pancasila. Nah, akibat perundingan yang buntu ini, masyarakat yang datang mereka marah terhadap kedua babinsa ini. Mereka murka dan bahkan mereka ingin melakukan penghakiman sendiri kepada kedua babinsa tersebut. Tapi untungnya, Bray, masyarakat yang marah itu ditenangi oleh beberapa orang. Mereka diantaranya adalah Sarifuddin Rambe, Muhammad Syahi, dan Syafwan Sulaiman. Mereka ini berusaha untuk menenangkan massa dan agar massa tidak main hakim sendiri. Dan tidak lama setelah itu, Bray, datang pasukan dari Koramil yang langsung mengamankan kedua babinsa ini. Tapi, Bray, permasalahan tidak kunjung selesai. Masyarakat yang datang, mereka marah sekali. Mereka emosi melihat tindakan kedua babinsa ini. Udah salah, mereka pun tidak mau mengakui bahwa mereka salah. Dan ternyata, Bray, amarah masyarakat ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Mereka ini sudah terlanjur marah dan terlanjur emosi. Oleh karena mereka tidak dapat menghakimi kedua babinsa tadi, mereka kemudian melampiaskan kemarahan mereka dengan membakar sepeda motor Honda GL100 milik salah satu babinsa. Motor itu kemudian hangus terbakar oleh massa yang marah dengan peristiwa tersebut. Dan kini, Bray, terjadilah keributan dan kerusuhan di area perundingan tersebut. Setelah kejadian pembakaran itu, aparat keamanan kemudian mengamankan beberapa orang. Mereka diantaranya Muhammad Danu,
selaku provokator dan pembakar motor milik Babinsa tadi. Tidak hanya itu, Bray. Aparat keamanan juga melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang di awal tadi mereka berperan sebagai menenangkan massa agar massa tidak main hakim sendiri terhadap kedua Babinsa tadi. Mereka adalah Syafwan Sulaiman, Sarifuddin Rambe, dan Muhammad Syahi. Mereka pun juga ditangkap oleh aparat bersenjata. Hal inilah yang membuat masyarakat kemudian bingung sekaligus marah. Kenapa aparat bersenjata menangkap 3 orang yang tidak bersalah tersebut? Ya, kalau mereka ingin menangkap Muhammad Danu saja sebagai pelaku kerusuhan, mungkin tidak masalah. Tapi mereka menangkap orang yang justru menenangkan aparat yang marah tadi. Dan bisa kita simpulkan bahwa mereka sebenarnya tidak bersalah. Nah, dari sinilah, Bray, peristiwa besar itu terjadi. Masyarakat bingung, sekaligus marah terhadap penangkapan yang dilakukan oleh aparat bersenjata tersebut. Ya karena jujur bahwa ketiga orang ini jelas-jelas tidak bersalah. Lanjut ceritanya, Bray. Penangkapan sudah berjalan beberapa hari. Tidak ada kabar bahwa mereka akan dibebaskan. Dan usaha mediasi dan tuntutan juga sering disampaikan oleh masyarakat serta pengurus musola kepada Kodim Tanjung Priuk untuk membebaskan mereka yang ditangkap. Namun hasilnya tidak ada alias nihil. Mereka tetap ditahan. Penahanan terus berlanjut, Bray. Hingga akhirnya pada tanggal 11 September 1984, masyarakat itu menunjuk seseorang yang bernama Amir Biki yang merupakan tokoh masyarakat yang dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Amir Biki diberi tanggung jawab oleh masyarakat untuk memediasi dan mencari jalan terbaik guna menyelesaikan dan membebaskan keempat orang yang ditahan di Polres Tanjung Priuk. Amir Biki ini itu dianggap oleh masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan mediasi antara masyarakat dengan aparat bersenjata. Lalu, Amir Biki yang sudah mendapat amanah dari masyarakat untuk menyelesaikan kasus ini, dia pun langsung mendatangi Kodim Tanjung Priuk. Di sana, dia melakukan mediasi dan melakukan permohonan agar keempat orang yang ditahan untuk segera dibebaskan. Namun, permohonan itu jelas ditolak oleh pihak Kodim. Dan tidak hanya mendapat penolakan, Amir Biki juga merasa terkesan dipermainkan oleh aparat yang ada di Kodim tersebut. Amir Biki yang merasa dipermainkan oleh aparat yang ada di Kodim, kemudian menggagas sebuah aksi pertemuan ulama dan tokoh Islam se-Kota Jakarta. Undangan kemudian disebarluaskan seantero Kota Jakarta dan sekitarnya. Setidaknya terkumpul sekitar 1.500 orang. Mereka berdiskusi sekitar 3 jam lebih untuk mencari jalan keluar terbaik guna menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi untuk membebaskan keempat teman mereka yang ditahan di Polres Tanjung Priuk. Hingga akhirnya, Bray, mereka memutuskan bahwa kalau sampai jam tertentu teman mereka juga tidak dibebaskan, maka mereka akan melakukan protes, yakni melakukan aksi damai di Polres Tanjung Priuk dan Kodim Tanjung Priuk. Pertemuan telah berakhir. Permohonan untuk membebaskan keempat orang yang ditahan kembali disampaikan ke aparat bersenjata, namun tidak kunjung dilepaskan. Kemudian, Bray, tepat pada tanggal 12 September 1984, menjelang dini hari, mereka bergerak melakukan aksi damai menuju Polres Tanjung Priuk dan Kodim Tanjung Priuk. Masa aksi itu dibagi menjadi 2 rombongan. Rombongan pertama melakukan aksi damai di Polres Tanjung Priuk. Rombongan kedua dipimpin langsung Amir Biki menuju Kodim Tanjung Priuk. Mereka ini, Bray, berniat melakukan aksi damai. Mereka ingin mencari jalan terbaik guna menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Tapi, Bray, tanpa mereka ketahui dan sadari,
Ternyata mereka sudah dihadapkan pada sebuah kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan aparat bersenjata yang sudah dilengkapi dengan senjata otomatis, panser, dan alat berat. Mereka ini sudah siap siaga, Bray, dengan senjata otomatis, dan mereka menghadang laju massa aksi yang akan berangkat menuju Polres Tanjung Priuk. Mereka kemudian melihat massa yang terus merangsek menuju ke hadangan aparat bersenjata. Kemudian mereka pun mengeluarkan peringatan agar massa aksi tidak bergerak maju menerobos batas yang telah mereka buat. Tapi peringatan aparat dibalas teriakan takbir oleh massa aksi. Massa kemudian terus merangsang masuk ke hadangan yang dilakukan oleh aparat militer. Melihat massa yang terus-menerus mendekat ke arah aparat, aparat pun kemudian melepaskan tembakan ke arah massa aksi menggunakan senjata otomatis. Dalam sekejap, massa bergelimpangan ke jalan. Darah-darah segar mulai bercucuran. Korban-korban mulai berjatuhan. Satu persatu massa aksi mulai berjatuhan, kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Kondisi jalan protokol saat itu sangat mencekam, menakutkan, dan mengerikan. Karena terus-menerus melakukan penembakan, Bray, aparat bersenjata sempat kehabisan peluru. Tapi tidak lama setelah itu, datang aparat bersenjata yang terdiri dari 2 truk sebagai bala bantuan tembakan. Mereka menerobos ke arah massa aksi dengan kecepatan tinggi. Jadi massa-massa aksi ini tidak hanya mati tertembak, tapi mereka juga banyak mati yang terlindas truk besar. Nah, Bray, itulah yang terjadi terhadap massa aksi yang bergerak menuju Polres Tanjung Priuk. Lalu bagaimana dengan cerita mereka yang bergerak menuju Kodim Tanjung Priuk? Ternyata, Bray, mereka yang bergerak menuju Kodim Tanjung Priuk ini tidak mendapatkan hadangan. Mereka sukses sampai ke Kodim Tanjung Priuk. Lalu, saat mereka melakukan aksi damai, tiba-tiba mereka diminta untuk mengirimkan 3 perwakilan masuk ke dalam Kodim tersebut. Mereka rencananya akan diajak berunding. Lalu pihak massa aksi kemudian memilih 3 orang, termasuk salah satunya Amir Biki, untuk melakukan perundingan dengan pimpinan Kodim Tanjung Priuk. Namun ternyata, Bray, saat mereka masuk ke dalam Kodim, bukannya mereka ini diajak berunding, tapi mereka malah ditembaki satu persatu hingga mereka meninggal dunia. Setidaknya puluhan orang tewas pada kejadian di Kodim Tanjung Priuk ini. Jadi, Bray, itulah nasib kedua rombongan yang berniat untuk melakukan aksi damai, tapi mereka malah disambut dengan rentetan tembakan, sehingga korban jiwa pun berjatuhan akibat peristiwa ini. Kemudian, Bray, yang paling menjadi pertanyaan kita semua adalah berapa korban keseluruhan dari tragedi yang sangat mengerikan ini. Sebenarnya, Bray, tidak ada catatan pasti atau keterangan yang pasti terkait berapa jumlah orang yang meninggal dengan kejadian Tanjung Priuk ini. Karena pada waktu itu rumah sakit biasa dilarang menerima korban kejadian Tanjung Priuk. Jadi mereka yang terkena korban Tanjung Priuk dilarikan ke rumah sakit militer yang ada di tengah kota Jakarta. Oleh karena itu, tidak ada keterangan lain kecuali keterangan dari aparat militer. Jadi kayak suaranya itu hanya satu pintu saja, Bray. Kemudian barulah dirilis oleh aparat bersenjata yang disampaikan oleh Jenderal LB Murdani pada waktu itu selaku Panglima ABRI. Beliau menyampaikan bahwa sebanyak 18 orang tewas dalam kejadian Tanjung Priuk dan sekitar 53 orang mengalami luka-luka. Namun, Bray, masyarakat menolak dengan jumlah tersebut. Menurut mereka, korban lebih banyak dari itu. Dan hal itu terbukti ketika laporan yang dikeluarkan oleh Sontak atau Solidaritas Nasional untuk peristiwa Tanjung Priuk, mereka menyampaikan hasil penelitian mereka bahwa setidaknya 400 orang
tewas dalam kejadian Tanjung Priuk tahun 1984 itu. Dari 18 orang menjadi 400 orang. Sungguh selisih yang luar biasa kan, Bray? Tapi ada juga pendapat lain, Bray, yaitu pendapat Amnesty International. Mereka mengatakan bahwa sekitar 30 orang tewas dalam aksi Tanjung Priuk ini. Setelah kejadian ini, Bray, keluarga korban tidak pernah benar-benar mendapatkan keadilan. Kasus ini itu ditutup begitu saja. Para pelaku penembakan tidak pernah dibawa ke meja pengadilan sebelum era reformasi dimulai. Kasus itu ditutup begitu saja, dan pemerintah saat itu menolak menyatakan kalau aparat bersenjata telah melakukan kesalahan. Barulah setelah reformasi, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2000, aparat bersenjata membuat surat islah kepada keluarga korban. Namun surat islah itu tidak pernah berisi pengakuan bersalah. Setelah itu, keluarga korban juga mendapat uang kompensasi sebesar 2-3 juta rupiah. Sejarah berlanjut, Bray. Barulah tahun 2003, kasus ini itu benar-benar dibawa ke Pengadilan HAM ad hoc Jakarta. Sebanyak 12 orang aparat militer itu dituntut di pengadilan ini. Mereka dituntut dengan hukuman yang bervariasi, mulai dari 10 hingga 15 tahun penjara. Tapi, Bray, melalui permohonan banding, hukuman mereka itu berkurang mencapai 2-3 tahun penjara. Hanya ada satu nama saja yang dihukum 15 tahun penjara, yaitu Mayor Jenderal Rudolf Butar-Butar. Dia dihukum 15 tahun. Jaksa sebenarnya sempat mengajukan upaya permohonan kasasi, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi demikianlah, Bray, sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di tahun 1984 bernama tragedi Tanjung Priuk. Semoga para korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kita dapat belajar dari peristiwa yang pernah terjadi ini. Sepertinya demikian dulu video kali ini, Bray. Terima kasih buat kalian yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Hentari Santara mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.